Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fajri Awalia dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi seputar tentang investasi guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal syariah. Materi yang pertama yaitu manajemen investasi syariah. Apa sih itu manajemen investasi syariah? Jadi teman-teman, manajemen investasi syariah adalah penanaman modal yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Investasi ini harus berlandaskan hukum Islam dan menghindari investasi pada sektor yang tidak sesuai dengan syariah. Terus, bagaimana sih cara mengelola investasi ini? Jadi, cara mengelola investasi ini yaitu dengan manajemen investasi syariah. Jadi, manajemen investasi syariah adalah pengolahan profesional terhadap berbagai aset seperti saham dan obligasi untuk mencapai keuntungan bagi investor baik kelompok maupun individu. Investasi syariah itu memiliki landasan hukum dan prinsip, di mana landasan hukumnya yaitu ada di Quran Surah An-Nisa ayat 9, Quran Surah Yusuf ayat 46-49, dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Selain itu, landasan hukumnya juga ada di undang-undang loh, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Kemudian jenis dan bentuk investasi syariah di sini ada 4. Yang pertama, berdasarkan aset, kemudian berdasarkan pengaruh, berdasarkan sumber pembiayaan, dan berdasarkan bentuk. Kemudian instrumen investasi syariah ada 6. Yang pertama saham syariah, reksadana syariah, sukuk, emas, properti syariah, dan peer-to-peer. Selanjutnya, strategi manajemen investasi syariah. Yang pertama, identifikasi tujuan investasi. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Yang ketiga, pemilihan instrumen investasi. Yang keempat, analisis fundamental dan teknikal. Yang kelima, manajemen risiko dan stop loss. Dan yang keenam, menjaga kepatuhan syariah. Kemudian materi yang kedua yaitu produk investasi pada perbankan syariah. Jadi, produk investasi pada perbankan syariah, yang pertama, tabungan dan deposit syariah. Kemudian yang kedua, reksadana syariah. Yang ketiga, ada sukuk atau obligasi syariah. Kemudian yang keempat, ada produk investasi berbasis emas. Dan yang kelima, ada saham syariah. Yang keenam, ada asuransi syariah. Yang ketujuh, ada tabungan pendidikan. Yang kedelapan, obligasi berkelanjutan. Dan yang kesembilan, efek syariah. Selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariat Islam, atau dengan kata lain, instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dasar hukum dan fatwa pasar modal syariah. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 40-DSN-MUI-angka Romawi 10-2003 tentang pasar modal syariah. Mendasarkan hukumnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan hadis larangan tentang goror dan kaidah fikih. Kemudian produk investasi syariah yang pertama ada saham syariah, reksadana syariah, sukuk, efek, beragun aset syariah, kemudian ada surat berharga komersial syariah. Selanjutnya, peran dan fungsi pasar modal. Perannya yaitu sebagai sumber pembiayaan dan sarana investasi syariah, sedangkan fungsinya yaitu penghimpunan dana, mendorong ekonomi, dan peluang investasi. Materi yang keempat yaitu reksadana syariah. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah memiliki pengertian yang sama dengan konvensional, tetapi pengolahan dan investasi harus berdasarkan kepada prinsip syariat Islam. Kemudian, ciri-ciri reksadana syariah yang pertama memiliki dewan syariah untuk arahan yang sesuai syariah, kemudian hubungan berbasis mudharabah antara investor dan manajer investasi, dan yang ketiga investasi fokus pada bidang yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian, perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Reksadana syariah yaitu dikelola berdasarkan prinsip Islam, investasinya hanya pada instrumen yang halal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa prinsip Islam, investasinya umum pada semua jenis instrumen. Kemudian, penentuan dan pembagian hasil investasi. Hasil investasi reksadana syariah berasal dari instrumen halal. Pembagian dilakukan sesuai porsi investor. Akad mudharabah bagi hasil, sedangkan wakalah memberi MI fee tetap. Semua diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Materi yang kelima yaitu obligasi syariah. Pengertian sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi akad syariah yang melandasinya. Kemudian perbedaan sukuk atau obligasi syariah dan obligasi konvensional yaitu terletak pada indikatornya. Yang pertama ada sifat instrumen, kemudian underlying aset, prinsip syariah, penggunaan hasil penerbitan, penghasilan, representasi kepemilikan, dan investor. Kemudian jenis sukuk menurut AAOFI yang pertama ada sukuk ijaro, kemudian sukuk mudharabah, dan yang ketiga sukuk musyarakah dan istisna.
Kemudian prosedur melakukan investasi obligasi yang pertama, membuka rekening. Kemudian yang kedua, memahami produk obligasi. Yang ketiga, melakukan analisis. Dan yang keempat, memberikan amanat beli. Yang kelima, menyiapkan dana. Dan yang terakhir, menyelesaikan pembayaran. Kemudian, kendala dan strategi pengembangan obligasi syariah. Yang pertama kendalanya, yaitu belum banyak yang paham tentang obligasi syariah dan sistem yang digunakan. Kemudian sistem yang berbeda antara Gen Z dan milenial. Kemudian masyarakat menyimpan dana cenderung didasarkan pada pertimbangan pragmatisnya. Kemudian strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua usaha menarik pasar emosional secara statistik, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang obligasi syariah. Materi yang keenam yaitu asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah yaitu adalah usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Dasar hukum dalam Al-Quran tentang asuransi syariah yang pertama ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan di Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Kemudian dasar hukum menurut Undang-Undang Dasar yang pertama ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426 garing KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan disuransi. Kemudian akad-akad dalam asuransi syariah yang pertama ada akad tabarruk, yaitu perjanjian nirbala atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan dengan tujuan tolong menolong dan berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua ada akad tijaroh. Akad tijaroh itu perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Kemudian prinsip-prinsip asuransi syariah ada saling tolong menolong, saling melindungi, dan sesama muslim saling bertanggung jawab. Kemudian sistem pengolahan dana asuransi syariah yang pertama, sistem pengolahan dana yang menghubungkan tabungan dalam asuransi syariah dibagi dua bagian dan dikelola di dua rekening terpisah. Kemudian sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, mekanisme pengolahan dana peserta di mana seluruh premi yang dibayarkan oleh peserta dimasukkan dalam satu rekening khusus yang disebut rekening tabarruk. Kemudian materi yang ketujuh yaitu zakat sebagai instrumen investasi publik. Pengertian zakat. Zakat berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang. Sedangkan secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu tertentu. Hukum zakat. Hukum zakat yaitu fardu ain bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syaratnya. Fardu ain artinya wajib mengerjakannya bagi umat Islam. Dalil yang mendasarinya yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 103. Hikmah zakat yang pertama. Zakat membiasakan memiliki sifat kedermawaan. Kemudian zakat menguatkan benih persaudaraan dan mengatasi kemiskinan. Kemudian zakat juga mengurangi pengangguran dan zakat mensucikan jiwa dan menumbuh kembangkan perekonomian. Fungsi zakat dan harta yang dizakat yang pertama redistribusi pendapatan dan kekayaan, kemudian stabilitator perekonomian. Kemudian harta yang dizakati. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 5 macam hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan barang serta tanaman dan buah-buahan. Zakat sebagai instrumen investasi publik. Dana atau tabungan akan diputar oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, karena apabila tidak diinvestasikan ke sektor real, maka akan mengurangi nilai dari dana atau tabungan tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu infak sedekah sebagai instrumen investasi syariah. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak mengenal yang namanya nisab. Sedangkan sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar, sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai waktu maupun kadarnya. Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu kewajiban atas harta atau kewajiban sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu dan sifatnya wajib. Sedangkan infak adalah sumbangan sukarela yang dikeluarkan oleh seseorang dalam bentuk material. Sedangkan sedekah dia lebih luas makna dan pengertiannya dari infak karena yang disedekahkan itu tidak terbatas pada materi saja. Sedangkan kita senyum tulus pun itu dapat dikatakan sedekah. Kemudian infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Yang pertama, menumbuh suburkan harta dan pahala serta mampu membersihkan diri dari sifat-sifat kikir. Kemudian mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia. Kemudian melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemeralatan sosial. Kemudian yang terakhir mengurangi kemiskinan dan yang terakhir yaitu
investasi dana infak dan sedekah. Yang pertama investasi ruko, kemudian investasi mudharabah, kemudian investasi musyarakah dan persewaan. Baiklah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wallahu hadi ila daril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.